Demen EP selesai di Mahat? Alhamdulillah. Ada gelarnya enggak kalau Mahat itu? Apa gelarnya? Apa gelarnya Mahat? Jadi dulu dibuat gelar, ya, dibuat gelar Qiha. Qi itu artinya Quran, Ha itu artinya hadis. Luar biasa. Tidak ada sekolah yang berani taruh gelar Quran hadis ini kecuali alumni Ma'had. Syukur ananda semua. Alhamdulillah. Tetapi tentu penyebutan Qiha di belakang nama itu bukanlah untuk tafakhura, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi itu pengingat, ya, untuk ananda semua para mutakharrijin dan mutakharrijat itu memahami betul-betul bahwa ilmu yang didapatkan di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyyah Syafi'iyah adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis. Karena itu 4 tahun selesai di Ma'had bagi banin, 3 tahun kalau tidak salah bagi banat, ya, 3 tahun atau 4? 4 juga. 4 tahun selesai, itu bukan berarti berhenti belajar dan memahami, berhenti untuk mutolaah dan mudzakarah. Selesai di Ma'had tetap membawa Qiha, artinya semangat untuk terus fahmuddin, memahami agama, itu dibawa kemana-mana, bawa kemana-mana. Itulah esensi dari ilmu. Kalau para ulama menjelaskan tentang misalnya hadis Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma, ya, min kulli khalafin uduluhu. Yahmilu hadzal ilma, akan dipikul, akan dibawa, akan ditunaikan ilmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap generasi oleh uduluhu, orang-orang berilmu yang dengan ilmunya itu dia mampu menegakkan keadilan. Apa maksud al-ilm di sini? Kata para ulama. Ulama mengatakan fahmuddin. Yang disebutkan, yang dimaksudkan dengan al-ilm di sini adalah memahami. Dia paham, mengerti, mengerti. Jadi alumni Ma'had yang membawa Qiha, Ma'hadah juga harus mengerti apa-apa yang dibawa oleh Quran hadis itu, apa-apa nilai-nilai yang dikandung, baik dalam hal akidah, apa akidah yang dibawa oleh Al-Quran. Suruhna tengumbe, bagaimana kita memaknakan diri kita sebagai manusia, siapa yang pantas kita sembah, dari mana semua kekuatan yang ada di dunia. Kita buka Al-Quran dan biarkan Al-Quran bicara. Simak bagaimana Al-Quran menjelaskan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Oh, kita paham bahwa kekuasaan itu semua sumbernya dari Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa semua yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilikan kita di dunia ini adalah pemilikan yang nisbi, bukan pemilikan yang hakiki.
Karena itu apa yang ada itu bukan sesuatu yang mutlak kita miliki, itu adalah amanah dan titipan dari Allah. Jadi paham bagaimana Al-Quran bicara tentang keyakinan. Ala ilallah tasirul umur. Ketahuilah bahwa semua urusan itu nanti akan kembali ke Allah Ta'ala. Baik buruk akan kembali. Mau namanya senang, susah, mau namanya nikmat, musibah, kembali semuanya kepada Allah. Artinya kalau kita dapat nikmat, ya nikmat itu tidak akan selama-lamanya, tapi dia akan berujung nanti nikmat itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kalaupun kita dapat musibah, musibah juga tidak selama-lamanya. Nanti dia akan berujung dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang beriman, terkadang musibah kalau disikapi dengan kesabaran itu jauh lebih baik daripada nikmat yang disyukuri hanya setengah-setengah saja. Jadi tidak pernah kita terlalu resah dalam kehidupan. Itulah Al-Quran bicara tentang kehidupan. Maka kiha-kiha, anda semua alumni ma'had-ma'hadah punya tugas menjelaskan apa-apa yang Al-Quran bawa dalam kehidupan, sehingga kalau ada orang yang resah, kalau ada orang yang gelisah, maka anak-anak ma'had, alumni ma'had akan datang dengan obatnya, membawa penawarnya, memberikan penghiburan, memberikan solusi, bahasa orang sekarang. Fahami itu anak-anakku, fahami itu. Jadi belajar di ma'had ini berarti bahwa ananda semua sudah dibukakan pintu untuk terus mendalami tuntunan-tuntunan agama, baik itu akidahnya, baik itu syariatnya, cara kita bersyariat, beribadah. Ananda semua harus mengerti. Mutakharrijin, mutakharrijah harus menjadi yang paling awal untuk memberikan pemahaman bagaimana beribadah yang baik dan benar, bagaimana beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada misalnya seruan-seruan kita kembali kepada Quran dan Sunnah, di ma'had dari awal kita memang belajar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Melalui jalan kitab-kitab para ulama, ananda ingat kiha itu amanah. Demikian pula dalam hal muamalah, ananda semua mutakharrijin mutakharrijat kembali ke kampung masing-masing, lihat bagaimana muamalah masyarakat, baik muamalah itu dalam bentuk hubungan sosial. Lihat bagaimana, apakah satu sama lain di tengah-tengah desa, kampung kita itu memang ada persaudaraan yang kuat di situ. Apakah ada kedamaian? Kalau ada, perkuat. Kalau ada perselisihan, jadilah yang mendamaikan. Muamalah maliyah, nah ini juga penting. Lihat bagaimana transaksi-transaksi di tengah masyarakat. Kalau khirijah ma'had melihat ada transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, berikanlah arahan, nasihati. Fikih itu bukan untuk dihafal. Fikih itu bukan sekedar agar lulus ujian. Kitabul Buyu' itu bukan untuk dihafal saja. Oh, kalau namanya al-bai' itu ada rukun syarat, rukun sekian, syaratnya ini. Bukan hanya itu, tapi tatbiq, lihat dalam kehidupan.
Itulah makna dari Kiha. Hadirkan kefahaman itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi gampang-gampangnya ananda semua nih, jangan sampai setiap tahun semakin bertambah alumni Mahat, tetapi tidak semakin bertambah kefahaman umat dalam beragama. Jangan sampai. Tidak ada artinya setiap tahun lahir ratusan khirij-khirijah, tetapi tidak memperbaiki keadaan umat. Caranya berdagang ngenu-ngenu doang, riba doang kawin masih. Mbe kanak Mahat lo, mbe ya alumni Mahat ara yang mbe ya balik dah tinduk. La ilaha illallah. Para masyayikh tidak mendidik kalian ananda semua untuk membuat kalian ini sekedar menjadi mutakharijah, tidak. Tetapi beliau-beliau mengikhlaskan waktunya. Kan sudah banyak beliau-beliau ini yang usianya cukup lanjut, tapi pergi dari rumah, nah datang didik EP nih tolibat. Anda semua anandaku dididik bertahun-tahun. Anda semua juga tulab dididik bertahun-tahun, menghabiskan waktu. Kalau satu hari katakanlah belajar 8 jam, satu minggu 5 hari 40 jam, satu minggu 40 jam, satu bulan berapa ratus jam, satu tahun berapa ribu jam. Itu semua diikhlaskan oleh beliau-beliau, bukan sekedar supaya ananda ini punya Kiha di belakangnya, tetapi supaya ananda semua bisa merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik, berdakwah. Karena itu tadi saya senang, alhamdulillah saya dengar dari wakil dari khirij bahwa kemanapun khirij ditugaskan